Tadi saya bilang ibu-ibu, dulu bu saya waktu masuk pondok, ibu saya nangis, seminggu nangisnya. Tapi setelah itu alhamdulillah, kata ibu saya sekarang, untung dulu anak saya pondokin, sekarang saya dapat buahnya, nikmatnya. Sampai ibu saya kemarin bilang, kata ibu saya, mama tuh mondokin anak-anak dengan harapan kalau mati banyak yang ngirimin Fatihah. Enggak tahu. Ketika ibu-ibu lain bisa menghabiskan masa muda, masa-masa dengan anaknya masih muda, ibu saya harus ngirim anaknya ke pesantren. 6 tahun saya di pesantren, ketemu paling setahun sekali, setahun 2 kali kalau liburan. Habis itu saya harus lanjut kuliah ke luar negeri, ke Hadramut. Kata ibu saya, mama begitu supaya kalau mati banyak yang ngirimkan Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kita dikasih panjang umur, sehat walafiat. Dan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya taman-taman surga oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattah ya alim amma ba'd. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وابن عبيد الله بن أحمد وابنه علي وقصر الجديد سيدنا محمد بن علي وعدي بن سادتنا لبي علي ثم إلى روح سيدنا المطلب الإشهاد الحباب عبد الله بن علي محمد بن شيخنا ومقبل الفصل وعبد الرحمن وعبد الشيخ بن الله رسول الله ولو تبرهم الله تصوائه من الشيخ الفتح الله يتغشهم بالرحمن وغفر ويدخلهم الدنيا برحمته وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويسلم ويكشف لنا القلوب وفي الدنيا بيديه وجنة بلا المعصية هذه هي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموا أنفسكم وأهليكم الخير أي ما ينجون به من النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقهوهم وعلموهم وأدبوهم. وقال مقاتل حق المسلم أن يؤدب نفسه وأهله وعبيده فيعلمهم الخير وينهاهم عن الشر. قلت وفي ذلك دليل على تأكد وجوب تعليم الأهل والأولاد ونحوهم فهو أهم وأقدم من تعليم غيرهم فإن كل راع مسؤول عن رعيته. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tuan-tuan guru, para orang-orang tua kita, wabil khusus Bunda Leli, Sahibatul Bait, dan semuanya, segenap pengurus Majelis Daruz Zahra dan semua jamaah Majelis Daruz Zahra. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dibahagiakan hatinya, dihilangkan kesulitannya, dibahagiakan dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Tadi ini saya nggak tahu nih, mungkin keramatnya Majelis Daruz Zahra kali.
Saya tadi agak telat karena semalam menjelang subuh baru sampai habis safari dakwah dari Bandung Hadir Hall, kemudian lanjut ke Majalengka, saya ngajar ke Kuningan, dari Kuningan semalam di Cirebon, semalam sampai rumah mau azan subuh. Jadi habis subuh baru istirahat. Tadi bangun kesiangan, bangun-bangun saya lihat tahu-tahu udah jam 10 kurang sedikit. Saya buru-buru siap-siap, jalan udah jam 10 lewat mau setengah 11. Begitu sampai masuk tol macet total. Ya Allah, mana saya jam 1 mesti ngajar di Petamburan, harus balik lagi. Bagaimana nih, bingung saya. Subhanallah, di tengah-tengah tahu-tahu Habib Fikri emang kalau bawa kadang-kadang remnya suka diputusin dulu sama dia. Tahu-tahu ada mobil Lantas PJR nyusul, waduh ditilang nih. Udah telat pakai ditilang lagi, apes bener gak sih? Tahu-tahu mobil PJR itu kedekat, buka kaca, mau kemana Habib? Mau ada pengajian Pak, mau ngisi. Ya udah di belakang saya ya. Dikawal sampai tol Cikupa. Dari kebun jeruk, dari keluar kebun jeruk tuh awal Tangerang sampai tol Cikupa. Alhamdulillah. Ini barokahnya Darus Zahra ini. Amin ya rabbal alamin. Harusnya kalau tadi nggak dikawal mungkin jam 12 ya baru sampai. Karena macet nggak bergerak luar biasa. Tapi pakai patwal, tak pikir mau ditilang, katanya malah dikawal. Alhamdulillah. Ini barokahnya majelis ilmu, mudah-mudahan manfaat insyaallah, dan mudah-mudahan Pak Polisi yang tadi ngawal itu dapat pahalanya majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fi qaulihi ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nar. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nih salah satu yang paling kita cinta dalam hidup kita adalah keluarga. Apalagi ibu-ibu, naluri seorang ibu tuh luar biasa. Ya, kalau kita paling nggak pengen ada hal buruk yang terjadi sama keluarga kita, betul apa nggak? Mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak pengen banget. Nggak pengen sampai ada anak, apalagi anak khususnya, nggak pengen sampai ada anak yang sakit, nggak pengen sampai ada anak yang susah, nggak pengen sampai ada anak dapat masalah, nggak pengen hal buruk apapun terjadi dengan keluarga. Karena kenapa? Karena sayang, karena cinta. Nah, bicara soal hidup kita hidup dari dunia sampai akhirat. Karena kita hidup bukan cuma di dunia, tapi seorang yang beriman yakin ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan dunia. Nggak ada bahaya yang lebih dahsyat dari api neraka. Ada nggak Bu bahaya yang lebih dahsyat dari neraka? Nggak ada. Sebahaya-bahayanya apa? Penyakit. Andai kata pun ujung-ujung nanti kalau husnul khotimah bahagia habis itu. Sebahaya-bahayanya miskin, sebahaya-bahayanya masalah di dunia. Tapi kalau berakhir dengan husnul khotimah, selesai itu bahaya, habis itu kenikmatan yang abadi. Tapi kalau udah kena bahayanya neraka, ya Allah, bahaya yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, nggak bisa dibayangkan dengan akal, dan seterusnya. Bahaya luar biasa. Maka nggak ada yang lebih bahaya dari api neraka. Maka kalau kita pengen supaya orang-orang yang kita cintai nggak kena bahaya, mereka tidak terkena bahaya, maka yang harus kita pikirkan pertama kali bagaimana caranya orang-orang yang kita sayang, yang kita cinta terhindar dari api neraka. Itu yang mesti pertama kita pikirin tuh. Karena itu yang paling bahaya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Ta'ala, qu anfusakum, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Jaga. Nah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, waktu menafsirkan ayat ini, bagaimana langkah realnya untuk jaga keluarga kita dari api neraka ini, bagaimana langkah realnya?
Qala 'allimu anfusakum wa ahlikum khaira. Kalau mau jaga diri kalian dan mau jaga keluarga kalian dari api neraka, ajarkan mereka al khaira, kebaikan. Aima yanjuna bihi minan nar, kebaikan yang bisa membawa mereka selamat dari api neraka. Dan gak ada kebaikan yang layak untuk diajarkan yang lebih baik dari ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mengatakan, faqihuhum wa 'allimuhum wa addibuhum. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini tafsirnya ayat ini nih, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Faqihuhum, ajarkan mereka, kasih mereka faham agama. Allimuhum, anak-anak kalian ajarkan itu ilmu agama. Ajarkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ajarkan bagaimana tata cara di dalam beribadah yang benar, tata cara menjadi hamba Allah yang baik. Wa addibuhum, didik adab yang mulia, adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu-satunya jalan supaya keluarga kita, bukan satu-satunya jalan, jalan utama untuk kita jaga keluarga kita dari api neraka. Mohon maaf Bu, mohon maaf, saya kadang-kadang, ya Allah, saya kadang-kadang mesti bicara walaupun ini pahit. Kita ini banyak diantara kita, kalau anaknya lapar, takut banget, takut, khawatir luar biasa. Tapi anaknya nggak sholat, nggak khawatir. Padahal lapar belum tentu masuk neraka, tapi kalau sholat itu jalan masuk, nggak sholat itu jalan masuk neraka. Anaknya nggak punya ijazah, takut banget, wah, ketakutan luar biasa. Ya memang ijazah bagus, formalitas, tuntutan zaman. Saya nggak menafikan, nggak mengatakan jelek, enggak. Tapi takut, gelisah luar biasa. Tapi anak nggak bisa baca Quran sampai gede, tenang-tenang aja, kayak nggak ada masalah. Padahal yang bikin anak kita nanti ngirimkan bacaan Quran setelah kita mati bukan ijazah dia. Tapi bagaimana kita dibimbing dia bisa alif, ba, ta, sampai membaca ayat-ayat sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khawatir. Kalau anak kita nggak dapat kerjaan. Tapi kita nggak khawatir ketika anak kita nggak tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Padahal itu bisa mengakibatkan terjerumus dalam bahaya yang paling besar dalam kehidupan ini, yaitu bahaya api neraka. Na'udzubillah min. Makanya kata beliau, kata Ibn Abbas, mau nyelamatin anak dari neraka, ajarin, didik, addibuhum, didik yang baik. Makanya guru saya, Syekhuna Al-Allamah Dr. Al-Habib Saddaf bin Hasan Baharun dari Dalwa, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Ta'ala dan kita dapat keberkahannya. Beliau tuh pesan, ya ibu-ibu sekalian, kalau mau anaknya, keluarganya selamat, minimal lakukan salah satu dari 4M. Nah, dicatat nih, salah satu dari 4M, bukan 4 miliar ya Bu ya, nah, bukan 4 miliar, salah satu dari 4M. Apa aja salah satu dari 4M? Ini minimal nih. Yang pertama, ini yang paling tinggi, mondok. Nah, kalau bisa anaknya mondok, apalagi di zaman sekarang, zaman yang serba rusak. Anak dididik capek-capek dari kecil, dalam satu hari satu malam bisa rusak gara-gara handphone semuanya. Betul apa enggak Bu? Di pondok dijaga anaknya, dijauhin dulu tuh dari barang yang namanya handphone, dijaga sholat 5 waktunya, dijaga tahajudnya, dijaga zikirnya, dijaga wiridnya, dijaga dari percampuran dengan laki-laki perempuan yang enggak mahram, yang bisa mengakibatkan kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Mondok. Habib, tapi saya pengen anak saya jadi insinyur Habib. Saya pengen anak saya jadi ekonom Habib. Saya pengen anak saya jadi bisnismen Habib. Saya pengen anak saya jadi politikus Habib. Saya pengen anak saya jadi tentara Habib. Silahkan, nggak ada masalah. Mondok itu nggak identik harus jadi ulama Bu. Saya sering jelaskan ini berkali-kali. Yang namanya mondok itu nggak identik harus jadi ulama.
Mondok itu buat belajar agama. Urusan dia jadi ulama atau nggak jadi ulama, itu bonus, rezeki dari Allah. Nggak semua yang mondok jadi ulama, Bu. Kalau yang mondok jadi ulama semua, berapa juta santri di Indonesia? Ada berapa juta ulama? Faktanya kan nggak begitu. Dari sekian puluh ribu santri, paling yang jadi ulama cuma berapa ratus orang. Tapi mondok itu tujuannya supaya orang paham ilmu agama. Jadi apapun profesinya, kalau ke depan jadi politikus yang tahu halal haram, yang takwa sama Allah. Kalau dia jadi ekonom yang takwa sama Allah, tahu halal haram. Kalau dia jadi bisnismen yang takwa sama Allah. Kalau dia jadi dokter yang takwa sama Allah. Itu tujuan mondok, bukan harus jadi ulama, tapi bagaimana tahu apa yang membuat ridho Allah. Jelas apa kagak? Itu tingkatan nomor 1, Bu. Mondok. Habib, nggak bisa, Beb, mondok, Beb, anak saya nggak betah, Beb. Tapi saya nggak bisa jauh dari anak, Beb. Misalkan, ada nggak ibu yang begitu? Ada. Ibu saya juga waktu pertama mondokin saya nangis, Bu. Nangis, tapi senyumnya di akhir. Setelah hasil baru senyum. Alhamdulillah. Pertama mondokin saya nangis. Ibu saya seminggu nangisnya pertama mondokin saya. Seminggu, karena saya anak pertama. Yang pertama kali mondok. Anak kesayangan. Kalau kata ibu saya, Hanif nih anak boleh kepengen. Karena setelah 3 tahun ibu saya sama abah saya nikah, baru dapat hamil saya. Jadi kalau bahasa orang Betawi, anak boleh kepengen, Bu. Nangis, tapi berat. Ya udah dah, nggak apa-apa, nanti saya bahas masalah itu. Nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, nggak mondok. Yang penting yang kedua, M yang kedua apa? Madrasah. Minimal madrasah. Kalau nggak bisa mondok, madrasah. M yang kedua. Karena di madrasah diajarin baca Quran, diajarin cara sholat yang benar, diajarin yang mana yang baik, yang mana yang buruk, halal haram. Habib, anak saya nggak masuk madrasah, Habib, udah terlanjur, udah sekolah umum nih, bagaimana? Ya udah, nggak apa-apa. Minimal yang ketiga, mengaji. Kalau nggak bisa madrasah, cari guru ngaji di sekitar rumah, ada pasti. Kalau nggak ada, panggilin ke rumah. Walaupun seminggu beberapa kali, harus ada mengaji biar bisa baca Quran. Bagaimana mau selamat, mau dapat ridho Allah, sedangkan kalam Allah nggak bisa dibaca. Biar dibenerin tuh cara sholatnya, cara wudhunya, dididik akhlak bagaimana mau orang tua, mengaji yang ketiga minimal. Jadi yang pertama apa, Bu? M yang pertama? M yang kedua kalau nggak bisa? Madrasah. Kalau nggak bisa juga? Beb, nggak bisa, Beb. Anak saya disuruh mengaji, nggak bisa, Beb. Bagaimana? Minimal yang keempat, majelis. Kalau mondok nggak bisa, madrasah juga nggak bisa, mengaji juga nggak sempat atau nggak bisa, atau udah terlambat dan lain sebagainya, minimal jangan lepas dari majelis. Majelis yang betul-betul ngajarin di situ, bukan sekedar baca sholawat doang. Sholawat bagus. Saya nggak ngajarikin sholawat bagus, pahalanya luar biasa. Tapi bukan sekedar sholawatan doang, bukan sekedar ketimpringan doang, bukan sekedar baca qasidah doang, tapi ngaji yang betul-betul ngedidik mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana jadi suami yang benar, bagaimana jadi istri yang benar, bagaimana jadi anak yang betul, minimal hadir majelis. Jelas atau tidak? Jadi mondok, nggak bisa mondok, madrasah, nggak bisa madrasah, mengaji, nggak bisa mengaji, majelis, nggak bisa majelis juga, gimana, Beb? Ngomong sama semut terus, wa maqali inna rahmatan fi ma Allah. Ngomong sama semut. Udah majelis masih nggak bisa juga, habis itu mau masuk surga, mintanya surga paling tinggi lagi. Bunyi. Jelas atau tidak? Nah, jadi yang paling bahaya apa? Api neraka. Bagaimana caranya selamat dari api neraka? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ajarin yang baik, kasih paham ilmu agama. Karena kalau nggak paham ilmu agama, dia nggak tahu halal haram, nggak tahu mana yang wajib, mana yang haram. Kalau nggak tahu mana yang wajib, bagaimana mau ngejalanin? Kalau nggak ngejalanin yang wajib, bagaimana mau selamat dari neraka? Kalau nggak tahu yang haram, gimana mau ninggalin? Kalau nggak bisa ninggalin yang haram, bagaimana mau selamat dari api neraka? Nah, maka yang mesti kita pikirkan yang paling penting, bukan hanya anak kita hidupnya bahagia, tapi bagaimana caranya orang di sekitar kita matinya juga bahagia. Jelas atau tidak, ibu-ibu? Adibuhum, capek, Bu, emang capek. Tapi ya kalau mau manis di ujung emang harus capek di awal.
Capek. Nyuruh anak sholat, capek apa enggak, Bu? Capek. Tapi kalau nggak dididik dari sekarang, nanti nangisnya ibu pas udah di kuburan. Dapat laporan anaknya nggak sholat. Makanya ada satu ulama, mungkin saya pernah cerita ini, tapi ala kulli hal saya ceritakan lagi untuk ibro, untuk pelajaran. Ada satu ulama ditanya sama seorang ibu, wahai syekh, ulama ini ditanya, ini anak saya susah kalau dibangunin subuh syekh, tidur. Dan kadang-kadang saya kesian syekh, anak saya baru tidur, baru pulang, saya mau bangunin nggak tega, kesian. Mungkin dia capek, saya mau agak keras ngebanguninnya, kasihan dia syekh. Bagaimana syekh? Syekhnya ngasih perumpamaan analogi, kata syekhnya, ibu, nih saya tanya ibu-ibu nih, bu, bu, anggap nih saya syekhnya, anggap nih, bu, andai nih, andai anak ibu tidur di satu kamar, terus kamarnya kebakaran, bu, anak ibu lagi tidur, kira-kira bangunin jangan, bu? Bangunin. Kesian baru tidur, bu, capek dia. Bangunin jangan? Bangunin. Kesian, besok pagi udah kerja, soalnya kalau dibangunin takut capek, kurang istirahat. Bangunin jangan? Bangunin. Nggak bisa dibangunin, bu, kecuali harus disiram. Siram jangan? Siram. Udah disiram nggak mempan juga, bu? Harus diseret, seret jangan? Kenapa sampai begitu? Takut kebakar. Lah itu api dunia yang nggak seberapa, bu. Anak ibu yang nggak sholat subuh tuh lagi pengen dibakar api akhirat, yang jauh lebih menyakitkan dari api dunia, jauh lebih dahsyat dari api dunia. Kenapa kalau giliran api dunia kita begitu takut buat anak kita, tapi seolah-olah nggak takut sama sekali anak kita kebakar api akhirat? Anak nggak sholat tenang-tenang aja kayak nggak ada beban. Apa nggak yakin kita bakal ada hari akhirat? Saya gak nanya. Untuk mikir itu. Jelas atau tidak? Adibuhum. Karena kita sayang sama anak, sayang sama keluarga, nggak ada yang lebih membahayakan mereka dari api neraka. Maka berjuanglah bagaimana caranya anak-anak kita selamat dari api neraka. La ilaha illallah. Capek emang, bu, capek. Tapi nanti manisnya di akhir. Manis di akhir. Ya. Apa yang kita petik besok adalah apa yang kita tanam hari ini. Tadi yang saya ceritakan sama ibu-ibu sekalian. Saya di sini nih, saya tahadutsan bin ni'mah, bu. Tahadutsan bin ni'mah. Ya, saya di mana saya ngajar, di mana saya ceramah, saya baca Fatihah buat orang tua saya yang sudah meninggal, almarhum Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Attas. Di mana saya ngajar, di mana saya ceramah. Saya ceramah sebulan bisa 50 tempat, 60 tempat, yang hadir ada yang 1000 orang, ada yang 2000 orang, ada yang 3000 orang ceramah, ya, ceramah. Selalu saya baca Fatihah dan itu hampir tiap hari. Tahadutsan bin ni'mah. Alhamdulillah. Itu buah yang ditanam oleh abah saya. Abah saya dapetin itu setelah wafatnya, itu buah yang beliau tanam. Karena perjuangan dulu buat mondokin. Abah saya bukan orang mampu, bu, bukan orang kaya. Abah saya alhamdulillah sederhana, mencukupi semua kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tapi beliau bukan yang lagi mampu, kadang-kadang juga melalui masa-masa yang sulit. Waktu saya pondok pernah satu masa, satu titik abah saya benar-benar lagi susah. Tapi pondok harus bayaran setiap bulan, harus ngirim jajan buat anaknya. Itu ada saya dan adik saya, Soleh, Habib Soleh, pondok. Itu abah saya tuh waktu punya motor satu-satunya, nggak ada mobil, ada motor satu-satunya. Itu demi supaya saya mondok bisa lanjut, motor dijual sama abah saya, bu. Motor dijual, bagaimana caranya? Yang penting mondoknya Hanif lanjut, mondoknya Soleh lanjut. Dijual itu motor sama abah saya, sampai abah saya tuh ganti motor yang jauh, yang itu motor kesayangannya dijual, walaupun dia harus akhirnya untuk kerja, untuk cari nafkah harus pakai motor yang jelek banget saat itu, diganti dengan yang jelek banget. Itu perjuangan.
Tapi alhamdulillah beliau yang petik buahnya hari ini. Saya bisa sampai pada titik ini, Bu, berkah kegigihan kedua orang tua saya ngedidik saya agama dari kecil. Abah saya bukan ulama, tapi dari kecil saya dibawa ke majelisnya ulama. Saya kecil, abah saya itu dulu komandan Laskar FPI awal-awal, termasuk yang ikut mendirikan, kata Sayyidul Walid Habib Rizik. Saya malam Kamis tuh walaupun saya belum ngerti, Bu, masih SD, dibawa sama Azbah ikut ngaji sama Habib Rizik, belajar di Masjid Al-Islah. Didorong buat ke majelis taklim. Kalau ada maulid-maulid diajak, dikenalin. Dari situ akhirnya cinta tuh sama ilmu, cinta sama orang soleh. Akhirnya ada semangat buat masuk pesantren, semangat buat belajar, semangat niru apa yang mereka lakukan orang-orang soleh. Kalau saya hari ini baca Fatihah buat abah saya di setiap majelis, saya ngajar, saya ceramah di mana-mana, pahalanya ngalir buat kedua orang tua saya, abah saya yang udah meninggal dunia khususnya saat ini, saudara. Maka itu bukan karena jerih payah saya, tapi itu buah yang beliau tanam selama hidupnya, sehingga saat ini sudah di pohon, sudah berbuah, dan beliau menikmati buahnya, saudara. Tinggal kita, ibu-ibu, mau nanam apa enggak dari sekarang? Apa yang kita tanam ini hari, itu yang bakal kita petik besok. Jangan ngimpi anak besok perhatian baca Fatihah ngedoain orang tua, kalau semasa hidup kita nggak kenalin sama majelis, sholatnya nggak diperhatikan, pendidikan agamanya nggak diperhatikan. Jangan mimpi. Nanti, Bu, ketika kita bakal mati, kita pasti mati, kita bakal mati, pasti. Cepat atau lambat pasti mati. Bisa jadi ibu-ibu duluan baru saya yang mati, saya belakangan. Bisa jadi saya belakangan, ibu-ibu duluan. Betul nggak, Bu? Ya, bisa jadi. Yang jelas pasti mati. Kita terlalu sering mikirin bagaimana caranya hidup enak, tapi lupa mikirin bagaimana caranya mati. Padahal yang udah pasti itu mati. Bu, seenggak enak-enaknya di dunia, Bu, seenggak enak-enaknya di dunia, kita masih di kamar, sejelek-jeleknya kamar kita, Bu, ya Allah, masih ada lampu, masih ada kasur, masih ada tempat tidur. Ibu-ibu sejelek-jelek kamar, masih ada laki, Bu, walaupun ibu pegel sama laki ibu, masih ada laki, masih bisa keluar, masih bisa ketemu orang. Tuh sejelek-jeleknya dunia tuh. Tapi kita mati, yang udah pasti itu 1 kali 2. Kita nguburin orang, ngeliat tuh jenazah dimasukin, nggak ngambil pelajaran. Itu hari anak ninggalin kita, temen ninggalin kita, keluarga ninggalin kita. Yang nemenin kita cuma amal soleh. 1, yang kedua, yang akan nemenin kita kiriman dari orang-orang yang kita cinta. Tetangga mau diandelin, paling sampai 7 hari, begitu besek selesai lupa tetangga. Betul nggak, Bu? Saya fakta. Temen paling hari pertama bikin status, ya Allah kemarin baru ketemu, pakai emot meme, ya Allah orang baik, ya Allah selamat tinggal ya, kamu orang baik. Paling hari pertama, kedua ya bagus, doa bagus. Tapi habis itu kira-kira masih ingat apa lupa? Lupa. Ibu, teman ibu yang paling dekat sekalipun yang udah meninggal sekian tahun lalu, ibu lupa udah sekarang. Betul apa kagak? Yang potensi masih ingat kita siapa ya? Anak. Mau sampai kapan dia bakal ingat? Itu potensi paling besar. Maka itu aset. Yang menggembirakan mayit dalam kubur, saya sering jelaskan tuh. Apa yang paling menggembirakan? Doa yang ditunggu-tunggu. Dari anaknya, فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Ketika doa tersebut itu sampai, itu lebih membuat ahli kubur senang daripada dapat dunia seisinya, saudara. Doa yang ditunggu-tunggu, yang diarep-arepin. Siapa anak yang bakal ngedoain kita? Anak yang kita didik dari kecil. Yang udah kita didik, kita ajak ke majelis, kita kenalkan baca Al-Quran, kita baca gak sholatnya, kita didik ilmu agama, masukin pesantren, madrasah, masjid, taklim, suruh ngaji. Minimal, sejelek-jeleknya anak kalau dididik agama, minimal dia bakal doain kita setelah kita mati, saudara. Tapi kalau nggak dididik anak, nggak dididik agama, begitu kita mati, boro-boro ngedoain. Yang diingat warisan. Mana nih barang ibu gue yang bisa gue jual? Betul apa nggak, Bu? Udah itu, setelah warisan habis, selesai. Wala nengok, wala ngedoain orang tua.
Ada orang kaya raya, jabatannya luar biasa. Begitu mati saudara, uangnya miliaran, rumah besar. Begitu mati tuh karangan bunga berjejer puluhan. Tapi jenazah masih ada, masih terbujur di tengah ruangan, belum dikubur. Itu udah nyetelnya apa? Nyetelnya kaset, baca Quran. Loh kok kenapa nggak ada yang ngajin? Anak-anaknya nggak bisa baca Quran. Biar kata uangnya triliunan, biar kata jabatannya tinggi, biar kata karangan bunga puluhan berjejer, tapi mati anak nggak bisa bacain Quran, nyesel seada-adanya saudara. Tapi biar kata hidup sederhana, biar kata rumah, ya Allah, reot, rumah sederhana, ngontrak apa adanya, hidup pas-pasan. Tapi begitu kita mati, anak kita bacakan Yasin wal Qur'anil Hakim. Setiap malam Jumat dia lagi bacain Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi walidati, kemudian kepada ruh ibuku fulanah binti fulan, kepada ayahku fulan ibnu fulan, dibacain setiap malam Jumat, dikirimin tuh Fatihah. Ya Allah, hidup susah bu, nggak terasa hilang. Yang ada tinggal kebahagiaan lagi, dikubur kiriman lagi. Kita akan bisa dapatkan itu kalau hari ini kita tanam, saudara. Apa yang kita tanam hari ini adalah buah yang akan kita petik besok. Maka ibu-ibu sekalian, capek memang bu, tapi jangan pernah berhenti. Mendingan capek sekarang daripada capek setelah mati. Karena amal-amal jelek anak-anak itu akan diserahkan nanti ke orang tuanya di dalam kuburan, disetor, saudara. Diunjukin. Kalau yang disetor amal baik, gembira orang tuanya. Tapi kalau yang disetor amal buruk, saudara, itu akan jadi penyesalan tiada tara. Na'udzubillah min. Capek memang capek, tapi mendingan capek sekarang daripada capek setelah mati. Capek tapi nggak apa-apa. Didik pelan-pelan, adabnya dididik, makan biasain pakai tangan kanan dari masih kecil. Ngasih barang dia mau ngambil pakai tangan kiri, nggak boleh, pakai tangan bagus. Kalau dididik begitu, masya Allah itu adab akan mendarah daging, Bapak Ibu sekalian. Anak gitu ngomong ucapan kotor sedikit, ditegur, diingatkan, capek emang capek. Ya tapi kalau nggak begitu hancur nanti saudara. Kita bisa marah kalau anak kita nggak sekolah, marah apa nggak? Marah. Kenapa kok anak kita nggak ngaji kita nggak marah? Anak kita nggak lulus SD marah. Tapi kenapa anak nggak bisa baca Quran biasa aja? Anak nggak baca Quran biasa aja. Anak nggak ngerti yang mana yang membatalkan sholat, yang mana yang nggak batalkan sholat, kok biasa-biasa aja? Apa nggak peduli? Itu membahayakan dia. Na'udzubillah min dzalik. Jelas atau tidak? Tadi saya bilang ibu-ibu, dulu bu saya waktu masuk pondok, ibu saya nangis, seminggu nangisnya. Tapi setelah itu alhamdulillah, kata ibu saya sekarang, untung dulu anak saya pondokin, sekarang saya dapat buahnya, nikmatnya. Sampai ibu saya kemarin bilang, kata ibu saya, mama tuh mondokin anak-anak dengan harapan kalau mati banyak yang ngirimin Fatihah. Enggak tuh. Ketika ibu-ibu lain bisa menghabiskan masa muda, masa-masa dengan anaknya yang masih muda, ibu saya harus ngirim anaknya ke pesantren. 6 tahun saya di pesantren, ketemu paling setahun sekali, setahun 2 kali kalau liburan. Habis itu saya harus lanjut kuliah ke luar negeri, ke Hadramut. Kata ibu saya, mama begitu supaya kalau mati banyak yang ngirimkan Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kita dikasih panjang umur, sehat walafiat. Dan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya taman-taman surga oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal. Dan juga saya ngajar bu, saya kalau mau ceramah setiap hari saya bisa. Tapi kenapa saya pilih ngajar, ada rutinan di majelis-majelis taklim. Kadang-kadang dalam keadaan capek, baru pulang dari luar kota, saya usahakan sebisa mungkin ngajar. Karena saya berharap nanti setelah saya mati, ibu-ibu semua ingat saya untuk bacakan Fatihah. Karena ketika itu hanya doa yang kita butuhkan, saudara. Mudah-mudahan kita semua Allah bahagiakan dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.
Jelas Ibu ya? Baik. Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumayt, birrul walad 'ala al-walid wajibun bi ta'limihi wa tarbiyatihi. Wa syari' alaihi salam lam yuraghib katsiran fi birril abna' li'annahu istakfa bil wazi' at-tabi'i wa huwa aqwa min al-wazi' asy-syar'i bi khilafi birril walidain 'ala al-abna' fa innahu raghaba fihi katsiran wa huma fil wujubi sawa. Habib Ahmad bin Umar bin Sumayt, Ibu mengingatkan, kata beliau, kita nih sering bicara soal baktinya anak ke orang tua. Baktinya anak ke orang tua harus, itu kunci surga. Tapi kita lupa bicara soal baktinya orang tua ke anak. Jadi bukan cuma ada bicara bakti anak ke orang tua, tapi juga ada yang namanya bakti orang tua ke anak. Bukan hanya ada anak berbakti, ada juga namanya orang tua berbakti. Sebagaimana sebaliknya, kita sering bicara soal anak durhaka. Sering bicara soal anak durhaka. Wah, apalagi kalau dapat potongan video ceramah tentang bakti ke orang tua, oh langsung deh pajang status ibu-ibu buat nyindir anaknya. Betul nggak Bu? Sering bicara tentang anak durhaka. Tapi kita lupa bicara ada orang tua durhaka. Bukan cuma anak durhaka, ada juga orang tua durhaka. Jadi jangan hanya bicara anak durhaka, orang tua durhaka juga apa? Ada. Orang tua durhaka siapa? Orang tua yang nggak berbakti kepada anaknya. Artinya nggak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Apa kewajiban sebagai orang tua? Bukan hanya soal ngasih makan. Bukan hanya soal memberikan fasilitas kehidupan zahir. Tapi bita'limihi wa tarbiyatihi. Kewajiban orang tua yang bakal ditanya sama Allah adalah ta'lim, mengajarkan orang anak-anaknya ilmu agama. Wa tarbiyatihi, dididik dia dengan didikan akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini lupa kadang-kadang kita bahas. Kita jadi orang tua kadang terlalu nuntut anak, lupa nuntut diri kita. Anak harus dituntut untuk bakti, dan itu syariat yang menuntut, bukan hanya orang tua, Allah yang nyuruh dia berbakti. Tapi kita juga jangan lupa, bagi orang tua itu punya kewajiban, didik agama, diperhatikan adabnya, perhatikan akhlaknya, perhatikan sholatnya, perhatikan makanannya. Jangan sampai dikasih yang haram. Lebih baik makan tempe sama nasi nggak pakai apa-apa halal daripada makan daging haram. Itu kewajiban orang tua. Padahal wahuma fil wujubi sawa, ya, kewajiban baktinya orang tua ke anak itu sama seperti kewajiban baktinya anak ke orang tua. Sama-sama wajib. Cuman kita banyak lalai, banyak melupakan. Makanya di sini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitabnya Silatul Ahli wal Agrabin bi Ta'limid Din, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan yajibu 'alal aba wal ummahat wal awliya wal wulad ta'limu auladihim wa ahlihim wa abidihim wa kulli man lahum 'alaihi wilayah ma yajibu 'alaihim kal imani was salati waz zakati wal haji wa amruhum bidzalik wa yu'allimunahum tahrimal muharramat kazina wal liwat wa kashful 'aura was sariqa wal khiyana wal kadhib wal ghiba wan namima wal kibr wal hasad wal riya wa nahwi dzalik wa yanhaunahum 'an dzalik fa in ahmalu dzalika faqad ghashuhum wa khanuhum wa zalamuhum. Ya, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah taala, wajib bagi bapak, wajib bagi ibu, wajib bagi orang tua itu untuk mengajarkan anak-anak mereka, untuk mengajarkan keluarga mereka, untuk mengajarkan orang-orang yang di bawah tanggungan mereka. Kalau di sini disebutnya budak. Ya, dulu bukan hanya, kalau sekarang udah nggak ada budak, ada pembantu, ada pegawai, ada orang-orang yang di bawah tanggungan kita, murid dan lain sebagainya. Wajib tuh kita ngajarin. Apa yang wajib diajarin? Apakah semua ilmu agama wajib diajarin? Enggak. Ma yajibu alaihim, minimal yang wajib-wajib. Apa yang berkaitan dengan kewajiban dia sehari-hari sebagai muslim, sebagai muslimah, wajib diajarin hukumnya. Pantas saya lihat nih kok jam gak maju-maju. Saya pikir jam 12 kurang, katanya itu jam ngaco. Dijebak saya sama Bunda Leri ini. Biar ngajarnya lanjut terus. Oh yang ini saya lihat yang belakang, gak kelihatan itu jamnya. Ya wajib diajarkan ibu-ibu sekalian ya.
wajib. Kalau kita nggak bisa mengajarkan apa-apa yang wajib seperti sholat, zakat, haji, kemudian juga apa-apa yang haram seperti zina, liwat, ya, LGBT, itu mesti dikasih tahu haram dan dilarang. Buka aurat, mencuri, khianat, dohong, menggunjing, ngadu domba, sombong, hasad, ria, dan kita larang. Selain diajarkan, dilarang. Ya, kalau kita nggak ngajarkan mereka itu, nggak bisa ngajarkan, minimal kita kirim ke tempat yang bisa kita ajarkan. Seperti tadi itu 4M itu. Kalau kita diam juga nggak ngajarkan sama sekali, sampai tuh anak tumbuh tanpa pendidikan ini, fa'in ahmalu dzalik, kalau kita mengabaikan itu semua, maka kita menjadi menjadi orang tua yang faqad ghasyuhum wa khanuhum wa dhalamuhum, orang tua yang menipu anaknya, wa khanuhum, dan orang tua yang khianat terhadap anaknya, wa dhalamuhum, dan orang tua yang zalim terhadap anaknya, saudara. Jadi orang tua yang nggak ngajarin anaknya ilmu agama dan tidak mendidik dengan didikan agama sama sekali, baik diri sendiri yang mengajarkan atau dikirim ke tempat yang bisa mengajarkan. Kalau nggak dilakukan itu, ghasyuhum, dia jadi orang tua yang jadi yang orang tua penipu, wa khanuhum, jadi orang tua yang berkhianat, wa dhalamuhum, dan orang tua yang zalim terhadap anak-anaknya. Na'udzubillah min. Makanya Bu, terakhir sebagai penutup, itu di hari kiamat nanti dalam Ihya diriwayatkan, awwalu ma yata'allaq birrajuli yawmal qiyamah ahluh wa waladuh fayaqifunahu baina yadayillah fayaqulun ya rabbana khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma'allamana ma najhal wa kana yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lam fayabtasallahu lahum minhu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kata orang tua tersebut, kita baca doa dulu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatu wal fadilah syarafa darajat al-'aliyah rafi'a ba'athu maqaman mahmudin alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam Ihya diriwayatkan Bu, bahwasanya nanti di hari kiamat ketika di persidangannya Allah Subhanahu wa taala, itu di persidangannya Allah Subhanahu wa taala nih. Ketika itu kalau di sidang dunia kan yang menggugat itu jaksa. Jaksa menggugat ke tersangka. Nah, di persidangannya Allah ketika kita dijadikan tersangka, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab insyaallah. Tapi ketika seorang hamba dihisab, dijadikan tersangka, di situ digugat, yang akan menggugat diantaranya siapa? Keluarganya. Anak-anaknya akan baris tuh, Bu. Akan menggugat dia, menjadi penggugat. Anak yang ibu-ibu kandung 9 bulan, ibu-ibu sayang, ibu-ibu susui, ibu-ibu sekalian besarkan, itu anak akan menjadi penggugat di persidangan Allah yaumul qiyamah. Bagaimana dia bisa menjadi penggugat ketika di persidangan Allah didirikan itu anak-anak itu anak-anak yang nggak diajarkan ilmu agama dengan baik, ya. Dia akan menggugat apa? Ya Rabbana, ya Allah, khudh lana bihaqqina minhu, ya Allah, tolong tuntut orang tua kami, ya Allah. Tuntut itu orang tua kami, ya Allah. Karena kami sekarang seperti ini, kami buruk, fa innahu ma'allamana ma najhal. Karena orang tua kami nggak ngajarkan kami ilmu agama yang kami nggak paham, ya Allah. Nggak sampai di situ kami jadi ahli maksiat, ya Allah, sehingga masuk neraka. Karena dulu ternyata kami dikasih makan haram, ya Allah. Karena sudah makan haram, akhirnya jadi hobi maksiat. Fa innahu yut'imunal haram wa nahnu la na'lam. Orang tua kami ngasih makan kami yang haram, ya Allah. Tolong balas sekarang, ya Allah. Seret orang tua kami, ya Allah. Itu anak yang tidak dididik ilmu agama, tidak dikasih makan haram. Nanti di hari kiamat, anak yang kita sayang, yang kita arep-arepin, malah bakal balik nuntut orang tuanya di hari kiamat, ibu-ibu sekalian. Karena orang tuanya udah khianat sama dia. Orang tuanya ngezalimin dia. Maka, yuk ibu-ibu sekalian, sekali lagi saya ajak, Bu, sesulit apapun keadaan kita, sesulit apapun kondisinya, tetap bagaimana caranya didik anak kita supaya belajar ilmu agama. Habib, anak saya sudah terlanjur besar, Habib, anak saya sudah berkeluarga. Dorong anaknya buat ke majelis, ibu-ibu sekalian. Belum terlambat. Selama belum mati tidak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Dorong. Kalau yang masih kecil bagaimana, Habib, mau dipondokin? Bagus, silahkan. Nggak mau mondok, mau madrasah, nggak apa-apa di madrasah. Ngaji mau ngajikan saja, Habib, di sekitar rumah, nggak apa-apa. Yang penting belajar yang benar. Dan yang penting gurunya jelas, yang betul-betul ahlus sunnati wal jamaah. Jangan salah guru juga, hati-hati.
belajar yang benar dengan guru yang jelas supaya paham ilmu agama, supaya apa? Supaya besok ya itu jadi investasi kita setelah kita mati di hari kiamat. Dan di sini disebutkan bahwasanya ya disebutkan di sini bahwasanya Imam Al-Haddad menyebutkan, saya terjemahkan secara ringkas saja, anna amal tifli min at-ta'at allati takunu qabla al-bulugh fi sahaifi abawayhi minal muslimin. Anak-anak kita, Bu, yang masih kecil ketika belum balik kan dia belum dituntut untuk beramal. Tapi ketika umurnya 7 tahun, kita yang diperintahkan untuk nyuruh dia sholat. Kemudian ketika 10 tahun nggak sholat, dipukul. Tapi pukulan yang tidak membuat cacat, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak membuat luka, darb ghair mubarrih, pukulan yang tidak membuat luka, pukulan mendidik, darbu ta'dib. Nah, tapi kan belum balik. Kalau belum balik kan amalnya belum dihitung. Bagaimana? Nah, anak-anak yang belum balik itu kebaikan yang dilakukan, kalau orang tuanya muslim, dua-duanya muslim, anak-anak yang belum balik, kebaikan yang dilakukan semuanya dicatat di dalam catatan amal kedua orang tuanya, saudara. Jadi anak-anak ibu yang masih kecil, belajar, ngaji, sholat, pahalanya semua ngalir ke orang. Saya nggak bisa bayangin tuh kalau yang mondokin anaknya. Ya Allah, itu anak sholat 5 waktu berjamaah, habis itu dia zikir, habis itu dia tahajud, habis itu dia taklim, habis itu Allah. Itu panen pahalanya bagaimana itu orang tua di rumah. Duduk-duduk orang tua di rumah tapi ngalir pahala, nggak berhenti ke dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah balik bagaimana, Habib? Kata Imam Al-Haddad, fal marju min fadlillahi wa mahma ahsana fi tarbiyatihi wal qiyam alaihi kama yanbaghi fal marju min fadlillah an la yukhayyaba min a'mali salihah wa ta'atihi ba'da al-bulugh bal marju min fadlillah an yakuna lahum mithlu thawabi. Ya. Kalau setelah balik bagaimana, Habib? Kata Imam Haddad, kalau orang tuanya ngedidiknya bagus, dia jadi baik karena didikan orang tuanya. Orang tuanya betul-betul ngajarin ilmu agama, ngajarin ngaji, ngajarin betul-betul mana halal mana haram. Atau kalau orang tuanya nggak bisa ngajarin, dilempar ke tempat yang bisa ngajarin. Nah, kata Imam Haddad, maka andai kata setelah balik pun setiap kebaikan yang dilakukan anak, orang tua dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia dapat pahala ngajarkan kebaikan. Kita kan kalau ngajaran kebaikan ke satu orang, selama diamalkan kebaikannya, kita dapat pahala nggak? Dapat. Adalah alal khair mithla fa'ili. Begitu juga anak, Ibu. Saya yang ngajarkan saya alif ba ta sampai iqra 6 hatam ibu saya. Wah, ibu saya dulu ngajar galak, Bu. Dicubit-cubit saya ketika ngajar. Oh, saya bandel juga kadang-kadang. Saya bandel tapi pinter, Bu. Sombong dikit nih. Saya bandel pinter. Kadang-kadang tuh kalau ngaji iqra dulu, saya cerita pas sudah gede sama ibu saya. Pas ikro 3, ikro 4 tuh ada halaman yang saya udah lancar. Saya baca nih halaman berikutnya 3-4 halaman. Nah, ini saya bisa semua nih. Ibu saya nandainnya dilipat. Nah, begitu ibu saya nggak ada, lipatannya saya buka. Saya loncatin 4 halaman, Bu. Itu kalau ketahuan digebukin saya ibu saya. Oh, ibu saya keras tuh ngajar, keras. Strength, bener-bener. Waktunya belajar. Mau ada apa lagi? Mau ada dunia kebalik, nggak ada urusan. Ngajar. Saya bisa ngaji di tangan ibu saya. Sampai hatam iqra, sampai bisa baca Quran. Begitu udah bisa baca Quran, baru saya disuruh ngaji sama ustadz di kampung untuk memperbaiki tajwid saat itu. Sama ustadz di kampung di dekat rumah waktu itu, saudara. Nah, setiap nih saya sekarang nih, saya kalau nggak bisa baca Quran alif ba ta, nggak bakal bisa baca kitab begini, Bu. Nggak bakal bisa saya baca hadis, baca ayat Quran, terus paham, boro-boro paham, baca aja nggak bisa. Nah, semua ilmu yang saya ajarkan nih sekarang, mulainya dari alif ba ta. Alif ba ta yang ngajarin ibu saya. Maka setiap saya ngajar dimanapun, saya jalan keliling Indonesia, saya baca hadis, baca ayat, baca ilmu yang sumbernya dari bacaan, yang mulainya dari alif ba ta, semuanya pahalanya ngalir ke ibu saya. Mudah-mudahan diterima sama Allah Ta'ala. Begitu juga ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu kalau ngedidik anak sholat yang benar, walaupun ibu udah meninggal dunia, selama tuh anak masih sholat, pahalanya ibu tetap dapat. Ibu ngedidik anak buat zikir, buat hadir majelis, buat puasa, selama tuh anak ngelakuin, walaupun udah balik, tapi tuh anak masih ngelakuin, ibu-ibu dapat pahalanya. Amin ya Rabbal. Tapi kalau nggak dididik dengan baik, hati-hati. Itu anak yang kita sayang bakal nuntut kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, insya Allah. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita bisa ngegembirain kita, baik di dunia dan di akhirat, insya Allah.
Dan mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul di dunia sama orang-orang kita cinta, anak kita, keluarga kita, pasangan kita, sanak famili kita, mudah-mudahan besok di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka di surganya Allah. Bersama baginda Rasulullah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah.